Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donatur S3 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, S3 SAJ pada kesempatan siang yang sangat cerah ini, kita berada di wilayah Bayemrejo, Kalikebu, Trucuk, Klaten. Saat ini kita bersilaturahim ke rumahnya Bapak Gianto. Kebetulan Bapak Gianto ini 2 tahun yang lalu tepatnya mendapatkan musibah tersengat listrik karena mencari nafkah untuk kewajiban sebagai seorang kepala keluarga, yang akhirnya harus kedua tangannya diamputasi karena memang terjadi luka yang begitu sangat berat sehingga harus kehilangan 2 tangannya. Assalamualaikum Pak Gianto, sehat? Yeah. Sudah berapa lama menikah? Kejadian atau tepatnya kapan kejadian tersengat listrik ini? 2022 September tanggal 5. Ya, itu kejadiannya bagaimana Mas? Bisa diceritakan? Posisi mau buat tangga buat ke atas itu, tapi tukang satunya kan nggak bisa. Posisi itulah saya nggak ada yang berani naik, saya disuruh naik sama si bos untuk mengatasi itu ngedak depan kanopi ya, kanopi itu lah. Posisi itu nggak ada, saya pesen kayu atau kaso, nggak ada, adanya aja dipakai, itu pakai jaringan tuh. Nah, setelah jaringan itu posisinya nyentuh ini jarak 3 cm katanya sih, yang ada videonya dulu, nyentuh daya 25.000 volt. 25.000 volt. Kalau itu dimatiin dari pusat, satu Klaten Selatan mati semua. Dalam kondisi panjenengan tersengat listrik, itu kondisi sadar? Sadar. Apa yang jangan rasakan waktu itu, Mas? Ya, nggak gimana ya, rasanya kayak kaku semua, nggak bisa gerak. Posisi tangan itu langsung jadi kayak, kalau saya lihat ini, yang kiri, itu kayak udah mumi. Jadi dagingnya sama darahnya nggak ada, cuma tulang sama kulit langsung kayak membiru gitu. Oh gitu? Enggak, langsung segini pas. Nah, yang satu ini tanggal 13 operasinya. Oh, berarti beda antara kanan sama kiri? Ini masih jarinya masih bisa gerak-gerak. Oh. Cuma mungkin terlalu erat atau apa, uratnya putus langsung membusuk gitu. Oh gitu? Posisinya kan parah Pak ini. Terus waktu itu berarti ketinggian berapa Mas? 4,60 meter. 4,60 meter? Iya. Bisa jatuh nggak? Enggak, posisinya ini kaki saya tempelin ke besi. Oh besi, nancep ya, gitu nancep, ya? Saya tancepin ke besi, saya bisa muntir. Kalau nggak muntir pasti otomatis jatuh. Kalau nggak jatuh ya mungkin kepala ini ketusuk besi-besi. Kalau nggak cuma wajah, saya mikirnya kan saya wajah. Wajah itu langsung kena bendera-bendera baru dirancang. Iya, ya gitu. Dirancang Hermes itu kan. Nah, posisi itu kalau jatuh otomatis ya fatal ya, fatal. Otomatis fatal. Nah, itu pun itu nggak bisa gerak. Nah, kondisi waktu kesengat listrik, kesetrum, kondisi tidak mati lampu, atau masih ada jaringannya. Kalau seperti itu, panjenengan yang nulungi siapa itu? Apa sudah lepas itu? Enggak, ada teman cuma dia takut nolongin, langsung malah kabur ke bawah. Gitu. Lah otomatis saya nggak tahu kan,
kalau saya juga nggak inget kalau saya itu bawa HP. Ternyata HP saya itu blank. Blank itu langsung saya lepas, bisa lepas. Oh gitu. Nah itu langsung dari PLN datang, katanya untung bawa HP. Kalau main kasarannya kena setrum atau apa, bawa HP pasti bisa lepas. Kalau nggak ngeblank, HP meledos, meledak pasti orangnya lepas. Oh gitu. Jadi lepasnya karena HP tadi. Karena HP. Lah posisi HP itu ngeblank, saya pun ya langsung jatuh, nggak bisa lihat apa-apa sekitar 3 jam. Kayak buta lah, nggak bisa lihat apa-apa. Sama sekali nggak bisa. Luar biasa ceritanya. Jadi ketika tersengat itu dalam kondisi sadar dan kemudian tidak ada yang berani menolong, dan ternyata qadarullah diselamatkan oleh HP yang kemudian bisa melepaskan tegangan itu dari tubuh Mas Gianto, seperti itu ya Mas Gianto. Terus waktu itu panjenengan dibawa kemana Mas setelah kejadian itu? Ke rumah sakit Galioso. Oh, Tegalioso. Jam 9:13 nyampe sana. Posisi kesetrum jam 7:30. Setengah 8 jam 9 baru di kesetrum ya. Kesetrumnya lama sih. Setrumnya lama. Sampai tangan ini kayak kaki besarnya. Oh gitu. Kayak paha ini. Kayak gini, kayak bulat gitu. Jadi apa? Besar semua, membesar. Iya. Nah, itu. Bengkak ya. Bengkak ini kan semua terbakar. Semua terbakar. Iya, semua terbakar. Lah setelah terbakar semua itu kayak apa ya? Kayak asap itu, asapnya keluar itu saya masih melihat kayak asap dari tubuh jenengan. Iya, kayak orang merokok gitu loh. Saking putihnya, kayak kita lihat embun. Lah embun gitu sampai saya gini mambu sangit awake dhewe. Sangite pol. Sampai bau sangit aja. Tapi nggak bisa gerak apa-apa. Posisi kan kaku gini. Gitu ya. Nah, posisi itu langsung tanggal 13 itu dioperasi. Sempet rumah sakit Galioso itu trafonya itu meledak 3 jam. Kekuatannya malah lebih besar di saya daripada rumah sakit. Oh, berarti tubuh Mas Gianto itu masih nyimpen arus? Masih nyimpen arus? Itu langsung meledak langsung. Kalau orang bilang mati lampu atau oglangan. Gitu ya? Sekitar 3 jaman lah matinya. Jadi kalau 25.000 volt itu kalau orang biasa mungkin sudah istilahnya nggak ketolong gitu ya Mas ya? Ya, terus kemudian setelah kondisi di rumah sakit tahu kondisinya diamputasi, itu diberitahu nggak dari rumah sakit mau diamputasi begitu? Diberitahu Pak. Malah saya suruh potong aja. Oh gitu, malah panjenengan yang menginginkan ini segera dipotong ya? Gitu? Posisinya kan saya juga nggak bisa melihat Pak. Oh gitu ya? Posisinya kan saya seolah-olah kayak buta, nggak lihat apa-apa. Nah tadi waktu ada asap tadi? Itu juga nggak lihat. Nggak lihat. Cuma ibarat pas kecelakaan itu 3 jam sampai hampir 3 jam katanya. Lah pas posisi mau di rumah sakit itu pun saya nggak sadar, dan pas udah ini pun dipotong, diamputasi, ngeblank, nggak lihat apa sama sekali nggak lihat ya. Mungkin efek apa atau apa juga nggak tahu. Sampai susternya aja nyentuh kaki pas benahin selimut, itu aja sampai dikipatin gini tangannya. Masih ada strumnya? Masih ada. Sampai pulang pun teman saya yang di sini nyentuh pun langsung dibasin juga. Padahal berapa lama itu? Dari 1,5 bulan. 1,5 bulan masih ada setrum ya? Masya Allah. Saya tertinggi. Makanya posisi di rumah sakit saya milih yang bekas COVID dekat kamar mayat. Saya dibilang COVID baru 3 jam meninggal Pak, parah-parahnya nggak apa-apa. Gitu ya. Itu kenapa Mas? Kenapa jenengan sampai aku di kene nggone tempatnya bekas orang COVID dan baru aja meninggal aja saya berani, itu kenapa? Sudah siap. Saya ibaratnya mati kawan pun kan saya udah siap gitu. Karena kondisinya udah kondisi saya udah tahu pasti nggak punya tangan ataupun kaki ini mungkin kan maunya dioperasi Pak. Ini posisinya kan ngancing Pak.
Jadi dulunya gini saya, posisi ngancung 1 sampai 1,5 senti. Jadi jalannya agak gini, dingklang ya. Ya, dingklang. Mau dioperasi saya nggak mau, langsung saya kipasin karena di sini pun 1 jaman saya mau. Iya. Berdiri. Terus kondisi di rumah sakit dengan siapa Mas ini kan? Sama kakak. Sama kakak. Keduanya kakak, gonta-ganti. Oh gitu. Keluarga ada? Keluarga. Istri, terus putra waktu itu? 1 atau 2 kali. 2 kali aja. Istri kan kerja, pas kerja. Pas kerja. Dia nggak bisa libur. Oh gitu ya. Terlalu pabrik kan tahu. Ya. Terus kemudian setelah dioperasi, kegiatan panjenengan di rumah ngapain Mas? Posisi Saat ini setelah kondisinya seperti ini. Kan awalnya kan karena jalan lengkap, jenengan kerja di proyek kan. Nah, sekarang ketika sudah kegiatannya apa sih? Ya bisnis online atau apa, makelaran lah. Makelaran. Ya makelaran sama ternak ini. Ternak lele. Di rumahnya ini ya? Iya, di belakang. Terus kondisi sekarang dalam kondisi keterbatasan seperti ini, panjenengan bersyukur ya Mas ya? Ya, karena diberikan usia yang kedua begitu ya. Kalau saya mikirnya alhamdulillah, mungkin Allah menguji saya itu ya pundak saya kuat gitu. Sampai ibu saya setelah ini kan meninggal. Ditinggal istri saya juga. Istrinya kemana? Pisah ranjang kan. Langsung gitu. minta pisah ranjang. Bapak Ibu donatur yang selalu dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita diberikan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa dari saudara kita Mas Gianto. Ini membuktikan kuasa Allah begitu luar biasa kepada umatnya, sehingga dengan adanya kejadian ini, kebersamaan, saling membantu itu sangat-sangat kita butuhkan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan rasa-rasa kepedulian buat semuanya, sehingga kita semua saling bisa membantu satu sama lain. Dan teman-teman semua, donatur S3 dan siapapun yang melihat tayangan ini, mari kita bantu saudara kita Mas Gianto untuk bisa meniti kehidupan di sisa-sisa usianya karena kondisi keterbatasan, karena kemarin dapat musibah seperti itu. Semoga apa yang panjenengan donasikan, Allah memberi ganti yang lebih, dan insya Allah Allah memberikan ganti surga di kemudian kelak. Mas Gianto, kami dari Sedekah Sehari 1000 S3 SAJ ini memberikan sedikit donasi buat panjenengan. Ini hanya amanah dari kita, semoga bermanfaat. Ya, sewu. Ya, sewu, dan gitu. Sama ini dari BPKH ya, ada BMM itu Badan Pengelolaan Keuangan Haji bersama dengan BMM memberikan rendang ya, rendang, semoga nanti bermanfaat ya. Donatur dari BMM insya Allah ini sudah kita aturkan kepada Mas Gianto, semoga bermanfaat. Bapak Ibu S3 SAJ yang dirahmati Allah, alhamdulillah donasi Bapak Ibu telah kami salurkan kepada saudara kita Mas Gianto. Semoga bermanfaat dan Allah memberikan ganti yang lebih baik. S3 SAJ, semangat berbagi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S3 SAJ, semangat berbagi berkah.